Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Sari dengan NIM F1G1240446. Saya akan menjelaskan terkait jawaban saya di matkul sistem operasi. Nah, untuk jawaban soal yang pertama. Dalam proses yang berjalan di CPU, pointer dan program counter sama-sama berkaitan dengan alamat memori, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Program counter adalah register khusus di dalam CPU yang berisi alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Nah, setiap kali CPU menyelesaikan satu instruksi, nilai program counter akan otomatis berpindah ke alamat instruksi selanjutnya, kecuali jika ada percabangan seperti perulangan atau kondisi tertentu yang mengubah alur program. Dengan kata lain, program counter berperan penting dalam mengatur jalannya eksekusi program. Nah, sementara itu, pointer adalah variabel dalam program yang digunakan untuk menyimpan alamat memori dari suatu data atau variabel lain. Pointer memungkinkan program untuk mengakses dan memanipulasi data secara langsung di memori. Nah, sehingga sering digunakan dalam pengelolaan struktur data atau pengolahan memori yang lebih kompleks. Berbeda dengan program counter yang dikendalikan langsung oleh CPU, pointer diatur oleh programmer melalui kode program. Nah, perbedaan utama antara keduanya terdapat pada fungsi dan penggunaannya, di mana program counter berfungsi untuk mengatur urutan eksekusi instruksi dalam CPU, sedangkan pointer digunakan untuk menunjuk dan mengakses lokasi data di memori. Meskipun keduanya sama-sama menyimpan alamat, program counter lebih berfokus pada alur eksekusi program, sedangkan pointer berfokus pada pengolahan data. Untuk soal yang kedua, jelaskan definisi dari heap dan stack. Heap adalah area memori yang digunakan untuk menyimpan data secara dinamis, yaitu data yang ukurannya bisa berubah-ubah saat program berjalan. Stack adalah bagian memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara, seperti variabel lokal, parameter fungsi, dan informasi pemanggilan fungsi. Kita lanjut di jawaban soal nomor 3, yaitu dengan gunakan algoritma SCF dan prioritas preemptif untuk menghitung rata-rata waktu menunggu dan waktu rata turnaround, dan juga gambarkan Gantt chart-nya. Di sini saya sudah buat untuk SCN dan Gantt chart-nya, kemudian prioritas preemptif dan juga Gantt chart-nya. Untuk SCN, seperti yang kita tahu, SCN ini ialah dia akan mengeksekusi proses dengan waktu eksekusi paling sedikit yang akan ia dahulukan. Di Gantt chart-nya di sini malah proses P1 lah yang duluan. Kenapa? Karena ia yang duluan datang. Dari detik ke 0 dan detik ke 1 itu belum ada antrian. Makanya CPU langsung memproses P1 ini sampai selesai. Sampai di detik 7. Kemudian di detik 7 itu sudah ada antrian P2, P3, dan P4, dan P5 juga. Nah, di sini kita lihat dari P2 sampai P5 ini, waktu eksekusi paling sedikit itu adalah P5. P5 lah yang paling sedikit, makanya di sini P5 yang dieksekusi. Kemudian selanjutnya yang paling sedikit di sini adalah P2. P2 lah. Kemudian habis itu P3. No, bukan P3, P4. Habis itu baru P3. Nah, untuk rata-rata waktu menunggu, di sini saya menggunakan waktu tunggu itu sama dengan waktu mulai dikurang dengan waktu datang. Waktu mulai di sini 0, kemudian dikurangi dengan 0. Jadi 0. Kemudian waktu mulai 7 dikurang dengan 6 sama dengan 1. Kemudian
10 dikurang dengan 2 sama dengan 8, kemudian 14 dikurang dengan 5 sama dengan 9. Nah, dan 19 dikurang dengan 4 sama dengan 15. Di sini waktu rata-ratanya berarti 0 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 9 ditambah 1 dibagi dengan 5. Didapatlah hasil 6,6. Itu adalah waktu rata-rata. Waktu rata-rata menunggunya. Kemudian untuk turn around, ini saya menggunakan turn around itu sama dengan waktu selesai dikurang dengan waktu datang. Waktu selesai di sini kita bisa lihat waktu selesai dikurang dengan waktu datang itu 7 kurang 0 berarti sama dengan 7. Terus P5 waktunya itu 10 dikurang 6 sama dengan 4 tentu. Kemudian 14 dikurang 2 sama dengan 12. Terus ini 19 dikurang dengan 5 sama dengan 14. Terus 25 dikurang dengan 4 sama dengan 21. Nah, ini juga dijumlahkan kelima-limanya ini dan dibagi dengan 5 juga. Hasilnya itu 11,6. Nah, untuk selanjutnya adalah prioritas preemptif. Nah, berbeda dengan SJN tadi, prioritas preemptif ini dia memprioritaskan yang paling tinggi ya. Kalau di sini yang paling tinggi berarti 1. 1 berarti di sini apa ya? Waktunya itu begini. 1, 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3. 1 yang tertinggi. Nah, di sini waktu kita lihatkan chartnya, waktu dari detik ke 0 dan detik ke 1 itu adalah dia menjalankan P1 karena memang belum ada antrian kan. Nah, sampai detik kedua berhenti karena setelah datanglah P2 dengan prioritas yang lebih tinggi, maka P1 ini dihentikan kemudian dijalankan P2. P2 sampai di detik ke-6. Sampai di detik ke-6, sampai selesai detik ke-6, sudah ada antrian selanjutnya. Sudah mengantri lagi P1, P3, P4, dan P5. Di sini dilihat prioritasnya. P5 lah yang tertinggi, makanya di sini P5 yang duluan dieksekusi. P5 dieksekusi sampai selesai, sampai ke detik 9. Setelahnya dilihat lagi, ternyata P1 dan P2 ini P1 dan P4 ini memiliki prioritas yang sama. Hanya saja kita di sini mengambil waktu datangnya yang tercepat. Oke, waktu datangnya ini dia duluan datang dan memang terhenti. Bisa 5 lagi prosesnya yang tertunda. Setelah itu di sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai ke 14, detik ke 14. Dilanjutkan lagi untuk P4. Di sini dia 5. 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang terakhir adalah P3 dengan CPU burst-nya itu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk turn around-nya ini sama dengan waktu selesai. Waktu selesai dikurang dengan waktu datang. Di sini ada sedikit perbedaan dari SJN itu sendiri karena P1 ini selesainya di detik ke-14. Detik ke-14 dikurang dengan waktu datang
waktu datangnya itu 0, berarti 14. Kemudian P5, kemudian P2 dulu ya, bukan P5. P2 di detik ke-6, dikurang dengan waktu datang. Waktu datangnya itu dia 2, jadi sini 4. Nah, sama dengan yang ini, dengan cara yang sama ya, kita mendapatkan hasil 11,2. Ini dijumlahkan kemudian dibagikan dengan 5. Kemudian waktu tunggunya. Di sini berbeda juga dengan SJN tadi, karena di sini waktu tunggunya itu saya sama dengan turn around dikurang dengan CPU burst. Di sini 14 kurang 7 sama dengan 7. Kemudian 4 dikurang 4 sama dengan 0. 21 dikurang 6 sama dengan 15 dengan cara yang sama juga untuk keduanya. Di sini didapat rata-rata 6,2. Nah, kalau dibandingkan dengan SCN tadi, terlihat bahwa prioritas preemptif ini sedikit lebih cepat dibandingkan dengan SCN. Ya. Dalam mengelola aplikasi sebesar 5 GB, Pegging bekerja dengan membagi memori fisik menjadi blok-blok kecil berukuran tetap yang disebut frames. Sementara aplikasi tersebut dipecah-pecah menjadi bagian-bagian berukuran sama yang disebut pegs. Kemudian operasi kemudian memetakan pegs aplikasi ke dalam frame yang tersedia di RAM secara acak tanpa harus berurutan, sehingga memori dapat berisi lebih merata. Di sisi lain, segmentation membagi aplikasi 5 GB tersebut berdasarkan unit logika program, seperti bagian kode, data, atau stack yang masing-masing memiliki ukuran berbeda. Sistem operasi akan mencari blok kosong di RAM yang ukurannya cukup besar untuk menampung setiap segmen tersebut secara utuh, sehingga pembagian memori lebih selaras dengan terstruktur asli programnya. Untuk bagian B, kelebihan utama pegging adalah kemampuannya menghilangkan fragmentasi eksternal karena setiap peg bisa menempati frame mana saja yang kosong. Namun kelemahannya adalah munculnya fragmentasi internal jika urutan terakhir aplikasi tidak dapat memenuhi satu peg penuh. Sebaliknya, segmentation memiliki keunggulan dalam hal proteksi data karena membagi memori berdasarkan fungsi logisnya, sehingga lebih mudah dikelola oleh programmer. Tetapi kelemahan fatalnya adalah fragmentasi eksternal. Fragmentasi eksternal terjadi ketika banyak celah kosong kecil tersebar di RAM yang jika dijumlahkan sebenarnya cukup, namun tidak ada satupun ruang yang cukup luas secara bersambung untuk menampung satu segmen besar dari aplikasi 5 GB tersebut. Untuk bagian C, sebagai perancang sistem operasi, metode yang paling ideal untuk dipilih adalah pegging atau kombinasi pegging dengan segmentation. Alasan utamanya adalah efisiensi dalam menangani aplikasi besar. Dengan RAM 8 GB yang terbatas, pegging memungkinkan kita menyebarkan data aplikasi ke seluruh ruang kosong yang tersedia tanpa perlu mencari blok memori yang berurutan. Selain itu, pegging mendukung implementasi virtual memory atau domain pegging di mana sistem hanya perlu memuat bagian aplikasi yang sedang aktif saja ke dalam RAM. Sementara sisa dari 5 GB tersebut tetap berada di penyimpanan sekunder. Hal ini memastikan sistem operasi tetap berjalan lancar dan memiliki sisa ruang memori yang cukup untuk menjalankan proses atau aplikasi lainnya secara bersamaan. Selanjutnya untuk soal nomor 5, di sini kita disuruh untuk membuat folder dengan nama NIM kita. Jadi perintahnya itu mkdir
F1 G1 24046 NIM saya. Oke, sudah. Setelah itu kita masuk ke dalam folder tersebut 046. Oke, sudah masuk. Baru kita membuat file txt dalam folder NIM-ku. Jadi di sini perintahnya hco saya belajar SO dengan tanda lebih besar. Kemudian di sini nama dari file yang kita ingin buat. Berarti di sini saya namakan catatan.txt. Oke. Terus kita cek file itu dengan perintah ini. Saya belajar SO. Dan kemudian setelah kita buat ini, kita disuruh untuk mengganti teks yang ada dalam file catatan ini. Jadi kita hco pesan saya lebih besar catatan.txt. Kita cek lagi. Nah, jadi ini dia dia menutupi teks yang sebelumnya. Jadi dia mengisi dengan teks baru. Jadi kayak tumpang tindih. Begitu. Jadi sudah selesai. Demikian jawaban dari saya. Saya Nilam Sari mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.